Doa lo cari minta jodoh gimana sih waktu di umroh? Ya Allah, aku pengen ganteng tipe aku banget gitu. Nah, kalau Dikta tuh ganteng tipe Prilly nggak? Ya dia tipe aku karena dia rapih. Dikta itu pasangan yang ideal nggak? Ideal. Karena kita sempet ngomongin soal kayak menurut Mas nikah tuh kayak gimana sih gitu kali. Kan aku perempuan, aku mau nunggu aja. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Al-Edul TV. Dan kali ini bintang tamunya adalah, ini adalah seorang artis yang udah sukses banget di usia muda. Punya rumah gede, mewah, usahanya, ini orang otaknya dagang. Dia ini berhasil turun 12 kilo dan badannya sekarang keren banget. Tapi tetap aja ada netizen yang selalu memberikan kritik terhadap dia. Tapi juga ada netizen yang nge-ship hubungannya dia. Selalu. Prilly Latuconsina. Halo. Terima kasih Bunda diundang. Iya, dan dia ini bukan cuma jago acting ya, tapi juga pernah menciptakan lagu yang judulnya Trauma dan tembus 48 juta viewers di platform YouTube. Kalau yang di Spotify? Iya, itu juga jutaan juga sih. Iya. Ini dia kalau punya tangan tuh hoki banget. Amin. Jadi dari kecil emang udah udah emang kayaknya lo punya elak ya. Lo ngerasa gak sih lo punya keberuntungan itu? Ngerasa banget. Ngerasa banget ya? Ngerasa. Dan itu tuh yang suka dibilang sama orang tua justru. Kamu tuh beruntung sih gitu. Kamu orangnya selalu beruntung jadi harus bersyukur gitu. Selalu diingetin gitu kan sama orang tua. Tapi aku ngerasa iya sih. Aku selalu ngerasa kayak selalu dapat karma baik gitu. Nah, gitu ya. Jadi alhamdulillahnya itu. Iya. Oke, tapi kan sekarang akhir-akhir ini seorang Prilly nih guys. Ini aku terakhir ketemu sama dia itu dia menjadi produser. Waktu itu kita menggarap film yang sama ya. Iya, Rosa. Rosa punya dokumenter ya. Punya dokumenter. Aku bukan aku sih, suami. Kan ketemu kita di premier. Makanya sekarang ternyata aku baru tahu ternyata Prilly adalah seorang produser. Kenapa sih tiba-tiba jadi dari pemain sinetron jadi produser film gitu? Karena kan syutingnya dari kecil kan Bun, dari syuting sinetron terus film. Ternyata aku tuh suka sama dunia di belakang layar. Terus kan waktu syuting sinetron tuh banyak lah ya keluhan-keluhan di dalam hati gitu. Kok aktor tuh syutingnya kayak gini ya, nggak ada jam kerja, ya kan? Kita syuting dari pagi. Jadi lo mengalami jam-jam Rodi juga ya? Ya Allah Bun, tipes juga masih tetap syuting, kayak stripping banget ya? Stripping banget gitu. Terus abis itu kan aku dari artis sinetron terus ke film. Kalau zaman sekarang kan nggak tahu ya sekarang masih atau enggak, tapi dulu itu untuk pindah dari sinetron ke film tuh susah karena kita akan mendapatkan opini-opini orang. Artis sinetron aktingnya jelek ya kan, nggak mungkin bisa main film. Nah dari situlah aku bertekad kayak semoga suatu saat nanti aku bisa jadi produser supaya aku bisa bikin kesempatan untuk diri aku sendiri gitu. Karena kan opportunity-nya aku nggak dikasih kan sama orang, karena banyak yang ngeremehin acting aku gitu dari sinetron. Jadinya diremehin ya? Banget, setiap ada produser yang launching cast-nya siapa, terus kalau misalnya ada nama aku udah pasti di Twitter rame. Kok Prilly sih emang dia bisa acting gini gitu. Sehingga tuh aku mau dapet peran tuh susah. Nah gara-gara rasa itulah aku kayak yaudah deh kalau emang gak ada opportunity yang dikasih sama orang aku bikin aja opportunity-nya. Aku bikin peran yang aku suka, yang aku mau dan mengangkat isu yang menurut aku penting. Karena waktu itu film pertama aku mengangkat soal kesehatan mental. Terus aku bertekad jam kerjanya harus sehat karena aku gak mau aktor-aktor yang kerja di PH aku ngerasain apa yang aku rasain. Oke, kalau menurut lo kalau yang kita tahu bahwa kalau orang-orang pemain sinetron tuh biasanya jam kerjanya jam ronde dari pagi sampai pagi nih. Iya. Kan bisa tidur cuma 2 jam, bangun lagi, callingan lagi, syuting lagi ya kan. Tapi semua orang juga tahu bahwa sinetron juga duitnya banyak. Iya. Iya kan? Sekarang kalau menurut lo jam sehat tuh jam berapa jam kalau syuting? Kalau menurut aku paling maksimal 15 jam kerja, maksimal. Wih, lama banget ya. 15, itu aja lama kan? Aku aja kalau misalnya syuting 8 jam ya gua maksimal.
Lo lebih dari itu overcharge. Nah itu kan kalau kita bisa menerapkan itu tuh kalau sekarang di photoshoot misalnya, kalau photoshoot 8 jam bisa. Tapi syuting gua juga gitu sama. Kalau film kan agak sulit nih karena biasanya ada cuaca. Jadi 15 jam itu kita udah kayak takutnya ada cuaca, ada apa kan misalnya outdoor lokasi syutingnya. Jadi maksimal banget itu di 15 jam. Jadi kalau misalnya callingannya pagi jam 7, ya itu pemain tuh nggak bisa lebih dari jam 12 malam gitu. Udah harus jam 9 udah kelar. Tapi itu juga kan teori ya. Kadang kalau misalnya syutingnya lancar, sore udah bisa pulang. Tadi dulu syuting di PH aku kan, Perayaan Mati Rasa, itu jam 2 siang udah selesai. Jam 2 siang udah selesai, kita udah tinggal. Tapi di kontrak ditulis 12 jam, 15 jam ditulis? Tergantung pemainnya kan, kadang ada yang nulis, ada yang cuek gitu, tapi kitanya sendiri menerapkan 15 jam kerja maksimal. Kecuali kalau misalnya tiba-tiba ada hujan nggak berhenti, kalau itu kan sesuatu hal yang nggak bisa dikontrol kan. Tapi kalau nggak ada masalah tuh nggak mau dalam sehari itu pemain tuh disuruh kerja rodi gitu. Jadi sehari tuh ada maksimal adegan yang diambil. Jadi waktu kemarin aku syuting itu maksimal 5 scene. Jadi nggak bisa tuh kayak sehari, kalau sinetron kan sehari 60 scene pernah aku. Gila. Gimana caranya sehari ngerjain 60 scene ya? Kita jadinya dari pagi sampai pagi. Jadi kalau di film tuh sehari cuma boleh 5 scene dari supaya pagi pulang pagi. Nah, jadi kan uangnya buat bayar rumah sakit, Bun, percuma juga kan. Nah, jadi 5 scene bayar tuh rumah sakit sama bayar beli rumah. Nah, fair. Ya fair lah ya. Cuma sakit-sakitan kan nggak sehat juga kan. Terus kalau di film kan kita tuh kenapa pengen 5 scene doang supaya aktornya tuh nyaman aktingnya. Jadi dia nggak kecapean, mukanya masih fresh di kamera gitu. Apa aja film terbaru lo yang baru lo produserin selain kemarin film dokumenternya Ocha? Sekarang tadi film apa? Sekarang dulu tuh kan? Yang dulu itu Perayaan Mati Rasa, baru selesai. Baru selesai hari ini. Baru selesai hari ini. Terus yang mau tayang nih 17 Oktober, judulnya Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis. Boleh. Masa nggak boleh? 2 kali ya juga boleh. Masa nggak boleh sih? Ya jadi itu tuh ceritanya juga bikin sendiri, ide ceritanya juga dari aku sama tim kreatif. Jadi kita ngelihat kan isu Gen Z zaman sekarang ini harus selalu dipaksa kuat kan sama keadaan. Karena kalau dia nunjukin nangis nanti dibilangnya baperan banget sih, lemah banget sih gitu. Jadinya tuh banyak yang menyimpan luka gitu di belakang layar atau di kehidupan mereka. Nah, itu menceritakan soal itu. Oh, Gen Z tuh gitu ya. Soalnya yang kalau gue pikir ya sekarang lagu-lagu yang berseliweran di platform kayak TikTok apa segala macam, lagu-lagu itu kayak menyemangati semua, kayak yang apa sih, kayak semangat, iya. Jangan menyerah, yang gitu. muda-muda menangis boleh. Kok anak-anak ini pada cemen-cemen apa gimana sih? Lagu-lagunya tuh bukan yang lagu-lagu yang jadi kayak menyemangati mereka untuk. Iya, mungkin ini kali Bun, karena kan sekarang tuh eranya sosial media kan. Kan nggak mungkin di sosial media, terus sekarang di sosial media tuh kita nggak bebas posting kan. Kalau dulu kan kayak mau posting Instagram bebas-bebas aja, nggak ada yang komentarin. Kalau sekarang kan bukan public figure pun bisa viral. Nah jadinya kita tuh menggunakan sosial media tuh nggak bisa se-ekspresif dulu. Terus mau nunjukin kelemahan kita atau personality kita yang misalnya kita lemah atau kita cengeng tuh nggak bisa kita tunjukin. Jadinya tuh banyak nyimpen gitu loh kalau aku ngelihatnya ya fenomena sekarang. Makanya banyak lagu-lagu yang nyemangatin, dan Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis juga dari lagunya Feby Putri yang Runtuh itu. Ya itu kan lagunya juga tentang kayak ya boleh sih sekali aja nangis, nggak usah pura-pura bahagia terus. Nah ternyata fenomena ini tuh lumayan banyak dirasain sama orang-orang sekarang gitu. Makanya aku angkat jadi film. Jadi lo ngeliat anak-anak Gen Z prihatin atau sampai lo angkat film apa gimana nih? Aku ngerasa deket aja isunya gitu kan. Aku sama Gen Z nggak jauh-jauh juga ya umurnya ya. Cuma aku ngerasa deket aja, apalagi aku sebagai public figure kan nggak mungkin dong Bun kita di sosial media posting yang nangis-nangis atau stres-stres. Pokoknya orang taunya kita bahagia aja. Uban banyak nih. Kalau aku posting pokoknya yang happy aja, orang nggak usah tahu aku kayak gimana. Nah terus aku kalau dari diri akunya sendiri kan aku ngerasa sebagai public figure tuh capek juga ya. Kita di sosmed harus kelihatan ceria terus, harus kelihatan sempurna terus hidupnya, nggak boleh salah gitu. Padahal di belakang tuh capek juga, nangis juga gitu. Tapi lo tipe yang cuek atau yang nggak peduli kalau netizen mau ngecengin lo? Sekarang nggak peduli.
Dulu iya dong baper, apalagi kan dulu masih umur belasan gitu kan. Oh ya mungkin karena masih kecil-kecil terus pegang media sosial jadi mereka pada kaget ya. Iya. Ayo semangat yuk gitu kan ya. Terus kayak belum kenal sama dirinya sendiri gitu loh, belum tahu kayak value gue apa sih di dalam diri gue gitu. Kalau sekarang kan ya aku udah tahu ya ini kerjaan aku nggak mungkin dengerin omongan orang, yang tahu diri aku adalah aku gitu. Tapi kan pas aku dulu masih belasan tahun, umur-umur awal 20-an gitu, ya pasti sedih banget kalau baca komen gitu. Sekarang sih aku udah gak peduli. Udah gak peduli sekarang ya? Enggak. Iya sih, gue juga gak peduli. Kalau mau diapain juga ya udah aja. Ya udah lah ya, udah tua. Hei, lo pikir ya masa kita gak bertumbuh? Masa gue 17 tahun, hei gitu kan. Jadi udah kayak gak peduli gitu kan. Iya sama, aku juga. Nah ini di film Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis. Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis. Selain jadi produser kan, dirimu kan juga berperan kembali berpasangan dengan Dikta. Ini banyak yang siper ya tentang Dikta ya sama Prilly nih. Jadi sebenarnya gimana sih? Apanya Bun? Sama Dikta? Ya kita emang deket gitu aja sih. Kayak kita tuh banyak kesamaannya. Jadi kalau ngobrol sama Mas Dikta tuh, oh nyambung ya gitu. Mas Dikta, gue langsung inget muka Dikta, mau ketawa gue. Mas Dikta, oke terus. Iya emang manggilnya Mas kalau aku. Kalau gue kan enggak. Iyalah. Mas Dikta, oke baiklah terus. Jadi kalau ngobrol tuh kayak tiba-tiba kita tuh ngobrol bisa panjang banget, kayak nggak kehabisan topik gitu, karena banyak perspektif kita soal hidup tuh sama gitu. Kenapa nggak jadiin aja sih? Atau jangan-jangan udah jadian? Belum. Enggak. Belum apa enggak nih? Belum atau enggak nih? Nah gini deh. Jadi menurut lo, Dikta itu pasangan yang ideal nggak? Ideal itu kan relatif. Ideal itu kan relatif ya gitu. Menurut aku tuh selagi kita punya perspektif yang sama, terus mau adjust gitu-gitu tuh ideal. Karena aku tuh nggak punya tipe kalau fisik ya, beneran nggak punya tipe. Kadang aku suka sama yang kayak gini, tiba-tiba besok tiba-tiba fisiknya beda sama yang kemarin gitu. Jadi tipenya bingung kan yang kemana. Jadi aku tuh yang penting cocok ngobrol. Ya udah cocok kan? Iya. Terus mau menerima hidup aku gitu ya. Kayak aku kan kerja setiap hari, punya tanggung jawab banyak. Kan nggak banyak laki-laki tuh yang bisa nerima perempuan itu seindependen itu atau kayak sibuk gitu. Jadi aku tuh butuh pasangan yang ngerti kalau aku tuh punya tanggung jawab di hidup gitu, nggak buat dia doang prioritas hidup aku gitu. Alpha female, berarti dia kau alpha female ya? Bisa dibilang gitu ya. Sebenarnya kalau udah punya kalau aku pacaran aku tuh bisa menyesuaikan Bun. Jadi misalnya kalau lagi single ya kelihatannya independen banget, mandiri banget. Tapi kalau punya pacar aku pasti nyesuain. Pasti aku akan kayak mencoba untuk menyesuaikan kebutuhan dia gitu-gitu. Jadi kalau ditanya ideal atau enggak ya ideal aja. Cuma kan ya nggak tahu deh kenapa ya nggak pacaran. Kenapa nggak pacaran? Kan nyambung, ngobrol enak ya kan. Beda 11 tahun. Sama-sama jomblo ya kan. Betul. Ya mungkin alasan itu nggak cukup kali Bun kayaknya ya untuk pacaran kali. Kan aku perempuan, aku mau nunggu aja. Iya. Kelamaan lo ah. Heran deh, ntar kalau gua ketemu gue beli ah. Tapi nih ya, berarti Prilly yang penting nyambung kalau ngobrol ya, kalau cari pasangan ya. Iya, nyambung kalau ngobrol. Terus tuh nggak apa-apa kalau pasangannya itu ya emang bekerja, aktif, punya tanggung jawab gitu. Nggak ngerasa pencapaian aku tuh beban buat dia. Iya. Karena kalau aku tuh ngerasanya, misal aku dikenalin sama orang, kan udah pengalaman banyak banget lah dicomblang-comblangin sama orang gitu ya. Terus pasti selalu nggak jadi. Karena problemnya itu, orang itu tuh ngerasa pencapaian aku tuh beban buat mereka. Aduh beban nih, Prilly udah punya ini, susah nanti ngikutinnya. Nah, sedangkan aku ngerasa pencapaian aku itu anugerah ya buat aku. Dan aku tuh pengen pasangan aku bangga sama pencapaian aku. Tapi kalau misalnya aku dapat laki-laki yang ngelihat pencapaian aku tuh beban, ya nggak bakalan bisa nyatu. Iya. Justru aku maunya laki-lakinya tuh yang kayak, ya ampun Prilly udah bisa mencapai ini, bangga banget deh alpha jadi man. Pasangan dia gitu loh. Jadi alpha man, langsung takut ya. Bangga sama pencapaian aku, bukannya ngerasa pencapaian aku tuh beban buat dia. Karena aku nggak pernah minta pasangan aku untuk jadi sama aku, gitu. Pengalaman lo berhubungan sama pasangan ya, kebanyakan tipe-tipe yang ketemu sama lo tuh gimana? Yang semuanya insecure semua itu?
Jadi kebanyakan tuh awalnya, jadi aku itu kan orangnya nggak pernah ngepost apapun kerjaan aku full di Instagram kan. Jadi mungkin dia tuh tolak ukurnya Instagram aku doang nih. Oh ya dia kerjanya aktor, produser, udah kayak gitu. Tapi sebenarnya yang nggak dipost itu kan banyak dan sebenarnya lebih sibuk daripada yang di Instagram gitu loh. Iya. Jadi pas ternyata udah kenalan, terus dia yang kayak, ih gila ternyata kerjaannya lebih sibuk gitu. Misalnya kayak kalau ngedate aku suka izin ada Zoom meeting misalnya, atau kayak boleh buka laptop sebentar gitu. Kayak pagi-pagi udah buka laptop gitu. Janjian malam juga masih ada Zoom meeting. Itu yang mereka nggak lihat di Instagram kan. Karena aku kan nggak mungkin ngepost kalau Zoom meeting. Nah itu yang biasanya jadinya gagal. Kayak karena mereka ngelihatnya aku terlalu sibuk atau gimana. Tapi padahal menurut aku kalau pasangan aku juga sesibuk itu aku nggak apa-apa sih. Karena kan itu tanggung jawab. Iya. Masa aku nggak bertanggung jawab ke kerjaan aku gitu. Emang kalau harus meeting kan emang harus meeting gitu. Mau gimana? Iya maksudnya selama ini kan lo udah ketemu banyak cowok nih. Kebanyakan tipe yang mana nih? Kebanyakan tipe yang akhirnya mundur karena insecure tadi itu kan? Karena nggak bisa ngelihat hidup aku yang sebenarnya gitu. Ternyata kaget. Aku kerjaannya banyak, aku sibuk gitu. Terus banyak kan laki-laki juga yang nggak suka spotlight. Oke. Jadi kalau misalnya aku dikenalin sama cowok yang bukan dari dunia entertainment, terus tiba-tiba pas jalan sama aku dimintain foto, atau kayak semua orang ngeliatin, nah dia nggak nyaman tuh. Nanti jadinya akhirnya kayak ternyata susah ya macarin artis gitu. Kemana-mana pasti difoto, mau jalan kemana nggak bisa, harus ngumpet-ngumpet atau apa gitu. Nah biasanya yang karena gagalnya itu karena banyak yang dikenalin ke aku ternyata nggak suka spotlight dan nggak mungkin nggak kena spotlight kan kalau sama aku. Udah pasti kan kecium media atau di foto sama fans atau apa. Terus kayak mungkin mereka yang ternyata nggak bisa ngelihat akunya terlalu sibuk gitu ya, sedangkan kerjaan aku ini udah kayak gini sebelum ketemu sama mereka gitu. Jadi ya ke filter sendiri. Berarti kan lo termasuk kebanyakan orang-orang yang sukses nih ya, memang agak ada kesulitan untuk mencari jodoh nih ya, gara-gara memang betul ya begitu kan yang tadi lo bilang itu kan. Berarti lo ngerasa nggak bahwa rezekinya nih banyak nih tapi ternyata zong di soal percintaan banget. Aku suka bilang sih sama papa aku kayak, sumpah aku umroh nih, aku tuh doanya seimbang loh, kayak aku doa rezeki, doa jodoh juga. Tapi pas pulang umroh yang langsung tokcer dikabulin itu yang bagian rezekinya. Jadi aku kayak, pah aku bingung deh apa aku kurang ya doa jodohnya, kenapa emang? Ya soalnya pas umroh nih aku beneran ngedoain yang aku pengen ini, terus dapet. Tapi yang jodoh gak dapet, jadi aku bingung gitu. Belum kali Tuhan masih menyembunyikan untuk sesuatu yang lebih hebat lagi nanti kan. Amin. Jadinya kata papaku ya Allah kan adil ya, nggak mungkin semuanya dikabulin, dikasih semua. Mungkin sekarang menurut Allah tuh kamu siapnya dikasih rezeki yang kayak gini, karir yang gini, pasangan tuh nanti kali gitu. Jadi ya sekarang tuh aku beneran udah di titik pasrah. Jadi aku nggak nyari pasangan, nggak berusaha juga. Udah ada sih cuman tapi ya gitu. Pokoknya aku tuh udah kayak, pokoknya aku diem aja, aku udah nggak mau usaha, udah nggak mau nyari. Pokoknya kalau ada yang deketin ya udah, kalau nggak jadi ya udah. Pokoknya bener-bener aku sekarang di titik pasrah. Karena aku udah capek banget, kayak udah males dikenal-kenalin sama orang, nggak jadi PDKT doang, nggak jadi buang-buang waktu kan. Iya. Jadi aku udah pasrah aja, aku bilang sama orang tua aku pokoknya pasrah aja, mau ada yang datang boleh, enggak juga nggak apa-apa. Lo termasuk ini nggak? Kan kadang-kadang nih kalau zaman dulu angkatan gua ya umur 30 belum nikah itu kan kayak wah udah kayak telat banget ya. Tapi kalau zaman sekarang udah musim banget nih, di atas 30 nggak nikah juga nggak apa-apa ya kan, 40 juga nggak apa-apa gitu kan. Lo termasuk di mana nih? Orang tua aku tuh santai banget. Jadi dia kayak ya nggak apa-apa lah gitu, emang belum ada jodohnya ya mau gimana daripada nanti dipaksa gitu. Cuma kan kayak postingan Instagram dan TikTok saat ini kan orang-orang lamaran semua nih, tiba-tiba temen aku kok dilamarnya di waktu yang berdekatan semua. Jadi aku kayak ya Allah udah lamaran lagi, gitu. Kalau kita sedih gak? Nggak sedih sih, cuma kayak oh lucu, terus kayak kok gue nggak bisa ngerasain ini ya gitu sih. Paling gitu aja, tapi ya udah males kayak ditanya kapannya aja sih, atau kayak semoga giliran lo ya, semoga nyusul ya. Aku males aja denger kayak gitu, kayak ya amin deh. Amin aja kan, amin. Ya amin, ya udah deh amin. Gue juga ngalamin sih kayak gitu, yang pada saat gue jadi janda kan lama juga aku menjanda kan. Kapan nih bang?
Kayak pertanyaannya gak enak banget ya gitu kan. Belum dikasih gimana dong, doain dong gitu kan. Iya, apalagi kayak kalau datang ke nikahan kan, aku datang ke nikahan kan biasanya sendiri. Karena malas janjian-janjian sama temen, takutnya mereka datangnya telat atau apa. Jadi udah aku datang aja sendiri masuk gitu ke gedungnya. Sama siapa? Sendiri. Ya ampun, kayak dikasianin gitu. Jadi kayak gak usah kasianin gue gak apa-apa. Iya loh, kadang-kadang aku juga bingung ya, gue datang ke acara, misalnya gue ke acara ulang tahun siapa atau siapa tuh ya. Kita ini kan, kalau gue pikir lo sama gue tuh ada miripnya. Perempuan yang mandiri kan. Loner aja gak apa-apa sendiri. Loner aja sendiri gitu. Datang ke sebuah acara, masuk media sosial, gue datangnya sendiri. Suaminya mana sih? Kok gak nemenin? Kasian banget tadi, kayak gak bahagia deh. Iya sama, aku juga gitu. Misalnya kayak aku liburan nih, sama siapa? Sendiri aja sih sama Mbak Fitri, sama asistenku. Ya ampun, kenapa dikasihanin sih? Emang aku tuh suka pergi sendiri gitu. Apalagi hobi aku tuh susah nyari temennya kan. Kayak aku kan diving, free diving, mancing gitu. Gak semua temen aku tuh mau diajak ke laut. Ada juga yang kayak bosan, panas gitu. Jadi kan nyari-nyari temen, belum kalau yang suka jadwalnya susah gitu kan. Jadi aku berangkat sendiri aja ngikutin jadwal aku dan nggak perlu dikasihanin juga kalau misalnya aku datang premier sendiri atau datang ke ulang tahun sendiri atau foto terus sebelah-sebelahnya fotonya sama pacar-pacarnya, orang tuh kayak kasihan ya Prilly. Enggak sih, nggak kasihan, aku emang bahagia aja gitu. Cuma ya itu dikasihanin aja sama orang. Iya sih. Nah ini ngomong-ngomong lo diving ya, ini kan di postingan terbaru lo tuh kan ada Prilly menyelam sama hiu. Hiu paus. Hiu paus. Jadi hiu paus. Ini hiu kawin sama paus apa gimana sih? Hiu paus. Dia namanya hiunya gede kayak paus apa gimana? Dia namanya ikan hiu paus. Jadi dia ikan terbesar di dunia, emang spesies ikan yang besar. Bentuknya paus itu kalah. Kan ini jenisnya hiu berarti. Ikan kan kalau paus mamalia. Jadi kalau ikan dia terbesar gitu. Maksud, dulu gak pernah sekolah ya gue. Bolos, ya sih bolos sih dulu. Terus. Nah, terus dia itu bentuknya kan kayak paus gitu, ada siripnya. Tapi sebenarnya dia itu makannya plankton sama ikan-ikan kecil. Jadi dia nggak gigit, dia imut. Sangar badannya doang, ternyata dia makanya plankton ya. Bener, terus ramah banget. Makanya banyak orang yang berwisata tuh ke area-area yang ada hiu paus itu. Nah, karena sekarang aku kerjanya di konservasi, jadi aku itu melindungi si hiu paus ini. Kenapa lo tiba-tiba jadi dari produser film tiba-tiba konservasi gitu? Karena aku cinta laut, Bun. Nggak tiba-tiba bisa memutuskan menjadi seorang konservasi gitu loh? Karena aku kan cinta laut nih. Terus awalnya itu gara-gara aku ngelihat pas aku nyelam tuh banyak sampah. Aku bersihin tuh, jadi setiap aku nyelam bukannya liburan malah bersihin sampah. Sampah belakang gue banyak loh. Terus akhirnya aku bikin lah komunitas Generasi Peduli Bumi. Nah kalau kita udah terjun ke komunitas lingkungan, udah pasti tuh lingkungannya kan kecil Bun. Jadi pasti kenalan-kenalan sama orang-orang yang juga aktivis lingkungan. Akhirnya si Generasi Peduli Bumi ini awalnya berkolaborasi sama Konservasi Indonesia nih untuk kita merayakan Hari Ikan Hiu Paus ini. Terus akhirnya ngobrol, ternyata hiu paus tuh 50% tuh mengalami kepunahan. Banyak pariwisata ikan hiu paus yang nggak dilindungi. Jadi ikan hiu pausnya tuh nggak dilindungi gitu. Secara wisatanya tuh nggak bertanggung jawab lah. Banyak yang megang-megang dia atau banyak sampah di sekitar areanya sehingga dia bisa terkontaminasi juga. Ini kalau yang lagi naik kapal yang bening itu terus ada tiba-tiba ada ikan gede itu bukan itu ya? Itu Gorontalo. Itu dipasang. Itu hiu paus ya bukan? Itu hiu paus. Oh itu hiu paus. Itu hiu paus. Oh, baiknya. Itu juga dipasang juga satelitnya sama Konservasi Indonesia. Jadi kamu pasang satelit di sirip ikan hiu supaya bisa nge-track kemana aja ikannya, kawin sama siapa gitu ya. Dia berenang kemana aja gitu. Jadi aku tuh pasang satelitnya di Teluk Saleh. Jadi dipasang terus nanti kita bisa tahu tuh dia berenangnya sejauh apa, sedalam apa supaya kita bisa menentukan. Teluk Saleh tuh di mana juga? Di Sumbawa. Di Sumbawa. Jadi tuh kayak kita bisa nge-track dia kemana aja sehingga kita bisa melindungi kawasannya dia. Gitu. Jadi kawasannya dia tuh dilindungi. Kalau dia dibunuh gitu, isi ikan ketahuan nggak? Ketahuan, karena kan satelitnya nyala terus, nyala 2 tahun. Sampai di kedalaman 2000 meter pun bisa kedetek sama dia gerak kita. Kalau dia berhenti kalau ketahuan mati gimana tuh? Jadi misalnya dia berhenti di titik itu terus nggak gerak-gerak, nanti kan ilmuwannya pasti akan ngecek itu dia kenapa di titik itu terus ya gitu. Nah lu udah pasang berapa alat di ikan hiu paus? Di Teluk Saleh itu sekitar 30-an, di Gorontalo dipasang juga, di Kaimana, Papua Barat juga dipasang juga.
targetnya sih 30% dari populasi pengen kita pasang semua supaya kita benar-benar tahu nih kawasan hiu paus tuh di mana aja. Jadi kita bisa melindungi kawasan konservasinya. Nggak bikin kawin-kawinan gitu supaya makin beranak. Nah gitu. sayangnya nggak bisa ya kayaknya. Ngawinin hiu paus gimana ya? Iya. Gitu. Iya disiper. Disiper kayak Prilly Dikta. Ya, menarik banget lah Bun, tiba-tiba bikin film, besokannya ini kan lompatnya gila-gilaan gitu. Iya, jadi kayak abis syuting film tiba-tiba ayo kita tugas di Sumbawa gitu, ngetek hiu paus di Teluk Saleh. Oke. Terus nanti bulan depan kita berangkat ke sini, ada hiu paus di sini, kita lihat kawasannya, kita lindungin ininya. Jadi hidupnya tuh berwarna banget. Aku tuh ngerasa hidup aku berwarna banget. Abis di lokasi syuting tiba-tiba besoknya di laut gitu. Sampai lo ngambil license diver, rescue diver, ya. Rescue ya, penyelamat lo gila. Dia ambil license-nya penyelamat, kita aja boro-boro, penyelam aja males, panik, gue nggak bisa, gue diving nggak cocok. Balik itu nyelam baru main snorkeling, buset ada ular di situ langsung, gue langsung panik. Itu nggak boleh panik Bun. Lo nggak bisa gue. Ya kan kalau aku kemarin diving di Alor aja ketemu black tip hiu banyak 5, ketemu hiu black tip gitu. Kalau takut pasti panik. Ketemu triggerfish. Kayak orang claustrophobic aja kalau misalnya gelap gitu ya. Nafas membuka di hidung tuh kayak orang dihimpit gitu loh. Oh iya berarti nggak bisa. Emang harus orang. Mendingan aku terjun payung sampai 100 kali daripada harus ke laut gitu loh. Berarti Bunda ketinggian. Emang kebagi dua kayak. Emang kepedekan. Iya bener. Dari ukuran udah. Bener. Tapi lo emang dari dulu seneng diving ya berarti ya? Suka banget. Aku dari umur 13 kan job aku itu pertama itu Sibolang. Tahu gak sih Bun acara Sibolang dulu yang anak-anak itu? Tahu kan? Kenapa tuh? Dulu aku itu nge-host Sibolang, naik gunung. Terus abis itu Koki Cilik keliling Indonesia ke laut-laut gitu. Dari umur 13 tuh udah ke laut-laut apa segala macam. Terus akhirnya laut gue seneng asal jangan nyelam. Nah, sayang Bun kalau nggak nyelam. Kan yang bagus yang di bawahnya. Ya, tinggal pakai karang-karangnya. Kapal ada kaca tuh, kapal yang ada kaca kan kalau tuh kelihatan tuh udah gitu beres. Tapi di kedalaman 30 meter tuh bagus banget loh Bun. Mau cari bangkai pesawat. Gila. Yoga gua. Aku di Bandanera itu sampai 42 meter nyelam. Bagus banget karangnya tuh, wallnya, terus di Alor tuh banyak goa. Jadi masuk-masuk kita ke goa-goa gitu ngelihat dalamnya. Ya kalau nggak tahu ya kalau emang suka laut. Kulit lu jadi aura maghrib. Kan gosong-gosong ya, ini gue habis dari Lombok aja gue gosong langsung. Ya aku 2 jam sekali lah semprot sunscreen. Tapi aku nggak ini. Gosong mah tetap gosong kan? Tetap, tapi ya nggak apa-apa. Nanti balik lagi lah. Belum ada pacar ini ya? Iya biarin lah. Lagian biar ten dikit siapa tahu dapat bule ya kan? Lu berarti seneng bule gak? Aku mana aja boleh ya. Yang penting open minded aja. Kalau si Dikta open minded nggak? Sejauh ini sih harusnya dia open minded ya. Kalau tadi bilang nyambung kan? Iya kan? Nyambung. Dia sih harusnya open minded sih. Karena kita sempat ngomongin soal kayak menurut Mas nikah tuh kayak gimana sih gitu. Menurut aku juga apa sih? Kalau menurut aku nikah tuh partnership gitu. Nggak ada yang tugas istri, tugas suami ya tugas bersama menurut aku gitu. Ya itunya sih kita nyambung aja. Ih, gue pengen tahu deh. Belakang layar aja. Gitu. Jadi emang sih berarti lo kayak gua bener-bener yang pengen punya pasangan yang membebaskan kita tetap bekerja. Bener, karena aku ngeliat orang tua aku gitu. Yeah. Kayak kan aku anak pertama ya Bun, ngeliatlah perjuangan mama papa awal-awal rumah tangga gitu. Ya kalau papa nggak ada duit ya mama bantu gitu. Jadi nggak ada yang overpowering lah. Nggak ada. Terus kayak misalnya mama aku capek nih nggak bisa masakin untuk papaku ya papaku nggak akan marah, aku nggak masak sih. Jadi ya santai aja, kayak temen tapi hidup satu rumah gitu. Sampai hari ini papa mamaku gitu. Kayak misalnya papa mamaku sukanya beda ya. Papaku tuh suka banget nonton. Mamaku nggak suka. Dia tuh nggak suka nonton apapun kecuali kalau film aku karena aku paksa. Nonton dong mah karya anaknya sendiri gitu. Jadi kalau di kamar tuh papaku bisa nonton. Sampai malam mama aku cuek aja dia. Mama pakai headphone dung. Tapi bener mama pakai headphone ngelihat handphone gitu atau dia pergi sama geng ibu-ibunya olahraga kemana kayak gitu. Terus papa aku sukanya main biliar, mama aku nggak suka sama sekali. Terus ya udah masing-masing aja papa turnamen biliar sampai jam 3 pagi, mama aku kayak biasa aja gitu. Mama apa nonton konser dangdut. Jadi aku ngeliatnya kayak seru ya, maksudnya rumah tangga papa mama aku tuh nggak banyak
tekanan Drama, ya. gitu, nggak banyak Jadi tekanan, nggak lo banyak ngeliatnya drama. role modelnya adalah orang tua ya. Iya, karena santai banget ngomongnya juga santai. Kalau tiba-tiba dia ada laki-laki yang punya banyak duit, terus bilang, Pril, udah deh, aku akan provide semuanya buat lo gitu. Lo tapi berhenti kerja buat di rumah aja mau nggak? Enggak. Enggak lah pasti kayak. Enggak. Tahu. Karena kalau duit aku udah duit mah punya. Iya, iya. Yang nggak punya kan tapi enggak, pasangannya. masalahnya duitnya banyak banget sampai bilioner lah gitu. Ya kan kebahagiaannya sampai mana sih kayak. Oh, kalau gue duit, mendingan gue punya duit daripada Aceh. Ya tapi kalau aku mendingan duitnya duit sendiri. Karena kalau duitnya. Karena lo masih belum umur 40 tahun sih ya. Kalau udah 40 tahun kayak gue pengen enak-enakan santai-santai gitu. Ya kadang sih sebenarnya ada Bun kayak gitu. Ada masa capeknya nggak? Ada dong, ada banget kayak. Pengen dimanja aja gitu. Ya pokoknya kemarin tuh aku lagi capek banget dari luar kota, terus pagi harus Zoom meeting, terus tiba-tiba siang udah harus photoshoot. Ini adalah perasaan kayak ya Allah capek banget ya, nyari duit tuh susah banget ya. Tapi karena aku tahu nyari duit tuh susah ya, aku nggak mau bisa dibeli gitu loh hidupnya. Kayak ya udah lo nggak usah kerja, nanti gue biayain. Karena sebenarnya kesenangan aku kan bukan duitnya, tapi kerjanya. Lo digaji 1 bulan misalnya 100 miliar gitu. Tapi aku nggak boleh ngapa-ngapain gitu. Terus kalau itu tiba-tiba kalau ada perpisahan itu dikasih 3T gitu. Itu duitnya dari mana ya Bun ya? Itu kan ada orang kaya banyak, orang kaya banget kan banyak gitu. Tapi aku nggak boleh ngapa-ngapain. Nggak usah, udah kamu happy aja di rumah. Diving nggak boleh? Boleh. Kerja Nggak boleh kerja. Bikin film? Nggak boleh. Ya jangan Ngapain, dong. kan? Aku suka bikin film. Ngapain kamu cari uang? Kan saya udah kasih kamu duit. Ya udah bikin film sini gue beli filmnya gitu. Ya udah gini aja, ya udah duit kamu kasih aku jadiin film. Kerjakan jadinya aku. Nah, win-win solution, pinter nggak? Iya kan? Ya udah sini sayang, duit kamu aku jadiin film, aku jadiin project lingkungan, ya kan? Aku bikinin resort diving di pulau-pulau kamu gitu. Diving boleh kan, senang-senang Ya, gitu. aku kelola duitnya boleh, tapi tetap jadi kerjaan. Kan biar bermanfaat duitnya, jangan disimpan di bank terus kan? Iya. Berarti emang lo nggak mau lah intinya lah ya kalau disuruh berhenti kerja walaupun di profit gede ya. Karena itu yang bikin aku ngerasa berwarna hidupnya tuh pas aku ngelakuin pekerjaan aku. Kayak misalnya hari ini aku jadi produser film gitu kan, ngelihat hasil filmnya bagus, terus hasil filmnya ditonton banyak orang, itu tuh menurut aku nilainya lebih dari uang yang aku dapat gitu. Kayak aku senang orang bisa ngelihat karya aku. Atau mungkin gini, mungkin seorang Prilly masih banyak penasaran nih. Mungkin ya. Gue zaman dulu kan gue penasaran, gue bikin label, gue bikin ini, gue bikin ini, pokoknya gue semua gue bikin aja gitu. Karena gue penasaran banget, gue pengen punya semuanya gitu kan. Once udah punya pasangan yang udah deh gitu. Aku sama Bunda kayak sama deh, kita generalis ya Bun, sukanya nyoba semua kan. Sama aku juga sukanya nyoba semua sih, karena aku tuh pengen kayak ya punya banyak pengalaman yang seru-seru aja gitu di dalam hidup gitu. Jadi sebenarnya bukan uangnya yang aku cari, tapi pengalamannya sih, proses serunya ngejalanin hari itu aku seneng gitu. Kayak nanti di mana, besok udah di laut lagi, besok di mana gitu. Ya kan sebenarnya kalau misalnya aku nyari uangnya ya nggak mungkin lah aku capek-capek masang satelit ke hiu paus. Kayak untuk menyenangkan buat kamu kan emang hobi diving kan? Iya, tapi kan aku nggak dapat uang dari situ. Itu emang aku makanya kan pure. Suaminya boleh kalau itu senang-senang gitu. Ya boleh pakai uang dia ya, nanti beli satelitnya. Apa saya provide itu semuanya, tapi kamu nggak usah kerja. Itu kan kerja Bun. Ya kan cuma senang-senang bukan cari untung gitu. Oh, gimana ya? Mendingan cariin dulu orangnya ada gak Bun? Karena kita udah capek-capek ngayah orangnya nggak ada gitu kan. Mendingan calonnya dulu Bun buat aku ada gak? Kita udah capek-capek ngayah orangnya nggak ada gitu. Pasti ada, amin. Amin gitu. Tapi ini, apakah seorang Prilly pernah merasa gagal dalam hidupnya, dalam karirnya? Ya sering lah Bun. Kan Misalnya? kayak ya misalnya kalau waktu awal-awal berkarir kan nggak mungkin langsung kita cemerlang dan langsung populer kan. Ada kegagalan ditolak sama PH-PH, nggak dapet peran yang aku mau. Terus waktu ada juga beberapa film aku yang penontonnya nggak banyak, kan itu juga kita ngerasa gagal dong karena nggak maksimal hasilnya. Misalnya juga bisnis waktu COVID pasti kan naik turun, rugi, itu juga gagal gitu. Ya emang naik turun aja sih, namanya juga kita kerja di industri kreatif, kita nggak digaji gitu kan ya. Kita yang kayak bikin lapangan pekerjaannya sendiri. Pasti tantangannya tuh beda banget dan gagal tuh udah kayak
makanan sehari-hari yang emang harus dihadapin aja. Kalau di karir pasti sering, di percintaan sering. Jadi udah gagal mah biasa aja. Percintaan gitu. sering. Gitu. Ya, ada juga ada waktunya ada seseorang laki-laki yang sangat cocok buat lo. Makanya Tuhan tuh kayak lagi nyimpen aja. Ini anak soalnya masih gue lihat misalnya Tuhan ya. Ini kayak Prilly masih pengen penasarannya masih banyak. Aku simpan dulu deh kata Tuhan. Boleh gitu. deh. Terima kasih Allah udah disimpenin. Yakin dong ada disimpenin. Pasti dong. Doa lo cari minta jodoh gimana sih waktu di umroh? Detail Bun. Detail ya? Katanya harus yang detail. Iya, spesifikasi yang paling teratas apa? Yang pertama aku mau yang ganteng. Oh enggak, aduh. Pertama aku itu dulu. Pertama, ya Allah aku mau yang ganteng tipe aku banget gitu. Karena aku emang seneng dong yang ngeliat yang cakep-cakep dong Bun gitu kan. Abis itu yang mapan, bertanggung jawab, baik gitu. Terus? Menerima aku apa adanya, membolehkan aku. Gitu. Jangan dong, setia. Cinta mati sama aku nggak akan selingkuh, nah gitu. Kayak gitu Bun. Jadi bener-bener kayak ya detail aja kayak. Habis kata mama, udah detail aja nggak apa-apa detail gitu. Sehat, sebutin nggak? Sehat, iya dong sehat. Cinta mati gini atau jadi stroke? Jangan dong Bun. Jangan dong Bun gitu. Okay. Pokoknya aku detail banget deh. Pertama adalah ganteng. Nah tuh buat kalian muka maunya ganteng tuh ya. Dicari sama Prilly. Nah kalau Dikta tuh ganteng tipe Prilly nggak? Dia tuh rapih kan, jadi ya dia tipe aku karena dia rapih pakai bajunya. Ini yang ibu-ibu pengen denger. Aku tuh suka cowok rapih soalnya. Maksudnya yang pakai kemeja gitu, baju dimasukin. Lama lo Dik. Aduh Dikta nih. Nggak apa-apa, kan belum tentu jodohnya Mas Dikta juga. Belum tentu juga jodoh Mas Dikta aku. Bisa jadi yang lain gitu. Siapa tahu ada yang lebih cocok lagi. Kalau ngobrol-ngobrol kan cocok-cocok aja kan? Cocok kan ya. Tapi nggak tahu kalau jadi suami istri kan selamanya. Seumur hidup itu lama loh Bun. Iya, suami istri kan ya gini deh. Berpasangan itu pasti ada yang namanya nggak mungkin sama kan. Iya betul. Kerja kerasnya adalah menyesuaikan satu sama lain kan. Itu harus ya harus butuh kerja keras sih, harus usahakan. Belum sampai situ kita ngobrolnya belum sampai situ. Gitu. Jadi aku nggak tahu. Kan ngobrolnya masih sebagai kayak menurut Mas pernikahan gimana? Menurut aku gimana? Masih ngobrol casual temen aja, belum sejauh pribadi gitu. Dan menurut dia gimana pernikahan tuh? Sama kayak aku partnership gitu. Emang ya. mencari teman hidup gitu untuk melewati tantangan sama-sama. Ya baru sampai situ doang Bun, belum menjauh lagi. Jadi nggak tahu nih. Kita lihat aja kemana angin bertiup. Nah ini kan lo udah sukses nih. Ada nggak sih masa-masa kecil yang lo kangenin? Pasti sih yang aku kangenin itu kumpul keluarga. Kumpul keluarga yang hangat gitu pas masih kecil gitu kan, kayak kalau lebaran kumpul sama sepupu-sepupu yang lain. Kalau sekarang kan udah pada sibuk, udah sepupu aku tuh udah berkeluarga semua. Jadi kadang tuh beda aja rasanya gitu kan. Terus tapi lebaran masih ngumpul dong. Ngumpul, cuma kan ada yang pisah nanti dia lebaran ke keluarga suaminya dulu atau nggak bisa kayak dulu pasti kan. Terus juga kangen bisa ngabisin waktu banyak sama orang tua sih Bun. Kan kalau sekarang agak susah ya karena kerjaan gitu. Terus ini kan lebih susah lagi. Pasti sih. Terus juga selera jalan-jalan sama orang tua tuh semakin kita besar semakin beda kan. Kalau dulu kan pas kita kecil kita ngikutin aja orang tua mau kemana. Nah kalau sekarang kan harus ngikutin selera mama papa nih nyamannya kayak gimana. Ntar harus nyamain sama adik supaya bisa kayak ngumpulnya lebih enak gitu. Terus kangen masa-masa dilihat sama orang tuh sebagai anak normal aja gitu, nggak Emang lo nggak normal sekarang? Kan dilihatnya kayak Prilly atau konsinan nih gitu, terus di foto-foto kalau kemana-mana gitu kan. Jadi kayak aku kasihan aja kadang kalau pergi sama keluarga tuh mereka suka nungguin aku kalau dimintain foto gitu, jadi kayak waktunya kurang quality time gitu. Gimana kayak gue ya, lagi ngumpul keluarga konten gue. Waktunya habis buat konten. Enggak, terus kalau Bunda semuanya terkenal. Bunda Maya terkenal, El terkenal, Dul terkenal, pacar-pacarnya pun terkenal. Itu kalau jalan aku nggak ngerti Bun gimana. Untung sekarang laki gue udah mulai ada banyak yang foto juga sih. Kan udah mulai jadi bagi kerjaan ya. Dulu kan misalnya kalau misalnya bareng gitu kan Mas Irwan agak mundur kan. Dia tahu diri bahwa ini kan
ya emang ini keluarga yang memang ada spotlight lah gitu. Dia tahu diri, dia mundur, tuh foto silakan gitu kan. Sekarang dimintain foto juga. Foto juga, jadi udah mulai nyambung sih. Nah kalau adik aku tuh soalnya nggak mau dia gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi liburan, terus aku dimintain foto, aku ditinggal. Lo pakai cadar aja deh kalau liburan. Ketawa deh, kayak gini gitu. Aku ditinggal pernah. Aku sampai suka berantem sama dia gitu. Sabar dong kalau lagi dimintain foto jangan ditinggalin karena dia orangnya tuh dia malu. Adik aku tuh pemalu. Jadi dia kalau ada orang minta foto sama aku dia kabur tuh karena dia takut dimintain foto juga kayak gitu. Lo merasa risih nggak kalau dimintain foto yang udah kebanyakan? Sebenarnya kalau akunya sendiri tuh senang-senang aja ya karena ya aku orangnya kayak nggak merasa terganggu juga kalau misalnya foto kan cuma sebentar. Cuma biasanya yang ngerasa terganggu tuh teman-teman yang lagi jalan sama aku atau misalnya keluarga yang lagi jalan. Lo masa nggak terganggu kalau dia Mbak Berli pegangin nggak dilepas, habis itu gini, dia pakai timer 10 detik. Nah itu aku ambil Bun handphonenya, beneran. Aku ambil terus saya settingin ya Bu. Itu beneran pernah kejadian 10 detik kan. Terus yang lain udah buru-buruin, ayo dong Per kita mau jalan ke sini. Akhirnya Bu maaf aku ambil ini 10 detik. Aku matiin timernya ya. Terus biasanya aku yang pegang selfie-nya. Biar cepet ya. Biar cepet. Dan mereka malah lebih seneng kalau aku yang pegang kan. Jadi kayak akrab gitu. Gila MBR ini kan pegang artis besar ya gitu. Aku malah jadi lebih seneng. Boleh foto gak? Boleh sini handphonenya mana. Jadi cepet gitu. Oke, ini sebagai seorang aktris, sebagai seorang yang memang gape di dunia acting gitu. Lo pernah viral bahwa Prilly itu bisa nangis dalam hitungan detik. Ini gue juga bingung ya, sama Tisa juga sama tuh. Gue ngeliat dia cepet banget kalau nangis. Lo juga cepet banget kalau nangis tuh. Apa sih yang lo pikirin itu? Yang dipikirin kejadian yang di skenario kalau aku. Karena kan kita actingnya nangis, udah pasti kan skenarionya sedih kan. Nah aku tuh orangnya cepet ke bawah gitu Bun. Jadi kalau baca skrip tuh aku bisa udah nangis, lagi baca skripnya tuh aku udah nangis gitu. Reading nih latihan, aku udah bisa nangis padahal cuma masih baca skrip gitu. Jadi emang mungkin karena acting dari kecil. Hatinya juga acting dari kecil gampang tersentuh, terus karena acting dari kecil jadi kita udah kebiasaan switch gitu, udah kebiasaan emosinya tuh emang untuk coba nangis skrip gitu. Nah itu nggak bisa kan, nggak ada skripnya. Tapi kalau syuting emang aku nggak masalah sih kalau nangis tuh. Yang waktu itu viral tuh sebenarnya gara-gara request sutradaranya. Jadi minta air matanya keluar dari kiri dulu baru kanan. Hah? Itu gimana? Ayo kamu itu gimana ceritanya tuh ya? Jadi waktu itu aku ngeposting video behind the scene si sutradara itu ngedirect aku namanya Karegas. Waktu itu syuting Budi Pekerti. Jadi kayak Pril kamu gesturnya telan ludah. Jadi dia tuh emang detail banget orangnya. Telan ludah terus kamu nangis kalau bisa dari kiri dulu baru ke kanan gitu. Kalau diomongin emang aneh. Maksudnya kayak gimana caranya. Tapi pas dipraktekin bisa-bisa aja sih Bun. Air mata ke kiri dulu Itu gimana ceritanya bisa dari kiri ke kanan? Emang dilatih Pak? Maksudnya emang nangis tuh bisa dari kiri ke kanan gitu ya? Kalau menurut aku, karena aku yang ngelakuin tuh, jadi kan kita tuh kalau mau ngeluarin air mata, mau ekspresi, itu kan pasti kita pikirin dulu kan. Maksudnya otak kita yang mengontrol semua gerakan kita. Kiri, nah jadi gitu. tuh di otak aku tuh kayak udah, pertama aku tanya dulu alasannya apa, kenapa harus di kiri dan kanan. Alasan dia apa? Gue pengen tahu. Karena kalau air mata keluar dari kiri itu adalah air mata kesedihan gitu, menurut teori Yunani gitulah. Jadi emang ada teori-teorinya gitu. Banyakan teori tuh orang. Tapi akhirnya jadi bagus. Maksudnya kayak aku kan percaya sama sutradaraku kan. Terus harus ada VO-nya. Ini air mata keluar dari kiri ke kanan. Ada voice over-nya gitu. Jadi abis itu kayak ya udah. Ada ketik ditulis ini air mata keluar dari kiri ke kanan enggak. Waktu itu behind the scene-nya tuh di sutradaranya pas lagi ngedirect aku posting itunya behind the scene-nya dia nyuruh aku. Kejam ya dia ya. Baik tapi orangnya baik. Kalau Pak ada bisa nggak Pak? Keluar yang kecil dulu baru yang gede dulu atau yang kecil dulu atau kecil dulu atau tiga yang kecil gede. Gila tuh orangnya teorinya ada teori loh. Tapi seru sih, syuting tuh seru karena kita ketemu sama sutradara yang beda-beda metodenya kalau nyuruh kita acting kan. Lo ketemu lagi apa tuh orang? Aku suka banget didirect sama dia. Karena dia orangnya detail gitu. Jadi aku tuh seneng dengerinnya. Dan unik ya. Unik gitu. Jadi aku seneng dengerin dia ngedirect tuh aku seneng gitu. Dan aku kan orangnya emang mau-mau aja. Maksudnya aku nurut sama sutradara tuh. Jadi kalau sutradara ngomong ini aku udah percaya itu yang terbaik pasti gitu. Oke. Siapa namanya?
Regas namanya, Regas Regas? Teja. I challenge you. Mungkin mau Bunda main filmnya Regas? Enggak, secara teori kan ada kotoran. Jadi independent woman, Bun. Jadi cewek yang kuat gitu. Nggak, ntar gue disuruh aneh-aneh lagi nggak mau. Ntar teorinya, kalau dia berteori apa gue bilang, kakean teori gue gitu. Teori lu gitu kan. Lagian aneh gitu ya, bisa nangis kiri ke makanan lu. Gak bisa ada wipernya. Ya wes, itu udah ngobrol panjang kali lebar tentang seorang Prilly yang sukses, yang ya mungkin banyak membuat cowok-cowok minder. Waduh, Ya kan? coba nanti Bunda abis itu kasih tips ke aku. Kan dulu juga pasti cowok-cowok minder sama Bunda. Ketemunya yang harus super. Gitu, ya udah. Ntar kasih tips ya Bunda. Kalau ketemunya di yang mungkin keuangan di situ-situ aja ya minder semua. Ketemunya harus yang Jadi nggak bisa tuh pemikiran yang matang juga nggak bisa kalau uangnya kurang cukup. kebanyakan insecure. Oh. Kebanyakan pasti insecure dong. Iya dong, lihat ya kan soalnya gini loh. Kan emang secara sunatullahnya itu kan laki-laki pencari nafkah. Nah, kalau tiba-tiba perempuannya lebih kaya kan kayaknya awal-awal sih lucu ya, tapi lama-lama kan sunatullahnya kan laki-laki mencari nafkah gitu loh. Pasti lama-lama minder dong gitu loh. Jadi nggak bisa tuh pakai teori aku menerima pasanganku apa adanya, walau aku nggak apa-apa nyari uang lebih banyak tuh nggak ada teori itu ya. Di kenyataannya pasti nggak terima cowok. Ada, tapi jarang bisa yang menerima. Ada kalau yang di luar negeri kan sekarang mulai banyak. Kalau dulu kan perempuan tuh sebagai ibu rumah tangga. Kalau sekarang banyak bapak rumah tangga. Bapaknya tuh nggak kerja, tapi istri yang cari duit. Itu ada sekarang. Aku sering lihat sih Gitu, di jadi TikTok. Jadi dia sebagai emang bapak rumah tangga. Tapi ya orang bule ya. Iya. Bukan orang kita gitu. Mungkin aku harus kuliah di luar negeri dulu kali, nyarinya orang Gue sih sana. kalau ketemu yang gitu-gitu itu yang bapak-bapak rumah tangga dan mereka benar-benar gue bapak rumah tangga gitu loh. Dan Jadi mereka gua nggak apa-apa gitu. Dia nggak Iya. minder, nggak merasa insecure segala Enggak. macam. Dia ngurusin anaknya, dia happy ngurusin anaknya gitu. Karena kan jadi bapak rumah tangga juga susah kan, harus Iya. ngurusin anak dan segala macam. Ya, Kalau dapat yang gitu lo mau? Kenapa? Dapat yang gitu lo mau? Mau? Mau apa? Cari aja pengangguran banyak. Mau lo? Iya nggak apa-apa sih aku. Wow. Kayak di film itu The Intern, tau gak nonton film The Intern Iya, nggak? The Intern, Iya kan yang ceweknya kerja, Ya kayak gitu. nggak apa-apa aja sih aku. Apa ya? Ya harus bule sih banyak. Asal jangan kayak di film ya. Kalau di film ujung-ujungnya suaminya ternyata bermasalah. Jadi dia cuma kayak pura-pura aja nggak bermasalah. Ternyata dia ujung-ujungnya bermasalah ngeliat. Nah itu makanya yang gue bilang sunatullahnya itu kan pasti kan biasanya laki-laki tuh pencari nafkah. Awal-awal sih mungkin lucu ya, tapi lama-lama kalau udah 10 tahun, lama-lama kan Iya. contoh film apa tuh yang Asian Crazy Rich Asian. Iya, Crazy Rich Asian Kan itu. sama kejadiannya juga cowoknya lama-lama bermasalah kan. Karena ya pasti secara sunatullahnya kan sebenarnya cowok emang mau cari nafkah gitu loh. Ya sulit nih, sulit nih. Ya Gitu. udah. Ada sepupu gue nganggur sih. Ganteng. Tatoan nih. Oh sama kayak Mas Dikta dong tatoan. Disebut lagi. Ya wes lah, thank you Thank you, April. Bunda. Buat kalian yang mungkin para lelaki di sana yang mungkin yang bisa atau bersedia menjadi bapak rumah tangga buat Kontak Bunda, nanti Bunda kasih ke aku. Dikta juga ya, jangan lama-lama ya. Ya wes, thank you ya udah mampir. Dadah semuanya, thank you. See you in the next content. Bye bye.